Baik, sekarang saya akan membahas mengenai SDS-page. Sodium dodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Nah, SDS-page ini berbasis suatu gel ya. Mungkin kamu sudah pernah lihat ya. Kalau kamu belum pernah lihat gel akrilamid, mungkin kamu pernah lihat gel agarosa. Ya, begitu-begitu juga bentuknya ya, agarosa. Agaros ya, agarosa. Tapi mungkin agarosa ini lebih tebal ya. Biasanya yang digunakan untuk DNA kan, DNA dan RNA. Ya, kira-kira bentuknya begitu. Cuma kalau agarosa, nanti dia di elektroforesis posisinya apa istilahnya ini ya, horizontal. Jadi nanti dia dari sini DNA-nya bergerak ke sana. Ya kan, bagi yang sudah pernah melakukan elektroforesis gel agarosa. Posisinya begitu. Kalau SDS-page itu posisinya vertikal begini ya. Ada yang namanya sumur ya, atau bahasa Inggrisnya well. Ya, mungkin kalau mahasiswa zaman sekarang juga nyebutnya well ya. Mungkin jarang yang menyebut sumur ya. Nah, ke dalam well ini dimasukkan protein. Nah, ini teknik yang umum untuk protein, tidak hanya enzim ya. Jadi kamu kalau bekerjanya misalnya nanti TA gitu ya, atau bekerja di industri, atau mungkin nanti melanjutkan sekolahnya, kerja dengan protein, teknik ini juga ya pasti adalah teknik yang primadona ya. Karena dia sangat-sangat bermanfaat. Dimasukkanlah proteinnya ke dalam sumur-sumur ini. Ini adalah apa tadi? Gel akrilamid. Dia merupakan suatu polimer poliakrilamid, ada polinya ya. Poliakrilamid, suatu polimer yang kira-kira ada pori-porinya gitu ya. Mungkin ya tentu saja kamu tidak bisa lihat, tapi dalam ini ada pori-pori dengan ukuran yang sedemikian rupa sehingga dia dapat memperlambat gerak protein. Ya, itu intinya sebenarnya. Protein itu akan bergerak dari well ke sini. Kemudian, kalau dia besar, ya, besar itu apa artinya? Dalam hal ini, parameter besar kecilnya itu adalah ukuran dalam satuan kilodalton. Ya kan? Kilodalton. Kalau dia besar, nanti dia geraknya lambat. Dia nyangkut di sini. Kalau dia kecil, geraknya lebih cepat. Lebih kecil lagi. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat dalam artian dia akan sampai pada jarak migrasi yang lebih jauh. Ya. Dia akan mampu bermigrasi lebih jauh pada gel. Biasanya kita gunakan yang namanya marker atau bahasa Indonesianya penanda ya. Marker atau penanda. Nah, marker ini punya ukuran-ukuran yang sudah diketahui. Tinggal bandingkan dengan literatur ya, atau bahkan mungkin di dalam misalnya kamu beli ya markernya ini dari mana lah, misalnya Bioret atau mana, biasanya ada leafletnya. Dalam produk leaflet itu ada ukuran, oh ini misalnya sekitar, nah ini suka-suka saya aja ya, 100 kilodalton. Ini misalnya sekitar 50 misalnya, tapi biasanya lebih besar lagi ya. Misal saja ini ya. Ini 25 dan seterusnya. Nah, nanti kalau protein kamu berhentinya atau enzim kamu berhentinya di titik tertentu, misalnya dia berhenti di sini. Warna merah ini ya yang lagi saya gambar. Maka kamu bisa katakan, oh ya ukuran protein saya kurang lebih adalah 25 kilodalton karena dia mengalami migrasi sejauh marker dengan ukuran 25 kilodalton. Ya, sampai situ dulu ya. Sekarang mengapa proteinnya itu mau bergerak? Kan dia disimpan dalam sumur, ya kan? Nah tadi, sini ya, dalam sumur yang saya tandai warna biru, atau saya tunjuk lah ya. Oke, kita masukkan protein ke dalam sumur. Pasti ada yang memotivasi dia kan supaya turun, dan tentu saja ini bukan gravitasi ya. Karena di sini adalah suatu material berpori. Jadi dia sebetulnya tidak mudah juga untuk dia dapat turun, terutama kalau konsentrasinya kecil. Oleh sebab itu, disinilah peranan elektroforesis. Ya,
Sini ada elektroforesis namanya. Ini yang E-nya ini, ya. Elektroforesis. Nah, elektroforesis itu adalah suatu teknik yang digunakan agar material itu, dalam hal ini protein, itu dapat bergerak melalui pori-pori polimer poliakrilamid akibat adanya elektro atau pemicu berupa energi listrik. Oke. Nah, di sini ada sumbu positif. Sedangkan di sini ada yang negatif, ya. Elektroda positif dan elektroda yang negatif. Protein tadi, misalkan ini proteinnya. Bentuknya ya, gitulah misalnya ya. Dia struktur tersier. Tersier itu berarti yang jelas pasti dia sudah 3 dimensi kan? Dengan berbagai ikatan atau interaksi lemah di dalamnya. Kemudian kamu tambahkan SDS page. Bukan SDS page, SDS saja. Tambahkan deterjen dan biasanya juga ada proses pemanasan ya. Ada proses pemanasan, ada penambahan suatu reagen untuk memutus ikatan disulfida ya, misalnya merkaptoetanol namanya. Merkaptoetanol. Itu bisa digunakan, lalu nanti proteinnya akan terbuka menjadi struktur primer. Dan struktur primer ini karena dia sekarang berinteraksi dengan SDS, ini suatu deterjen ya, SDS ini adalah suatu deterjen yang muatannya negatif. Maka sekarang protein yang sudah terbuka atau terdenaturasi ini akan bermuatan negatif. Makanya saat dia diletakkan ya, protein yang bermuatan negatif ini diletakkan dalam sumur, lalu diberikan ya, di-apply suatu tegangan beda potensial ya, suatu tegangan listrik, nanti dia muatannya negatif, dia akan bergerak ke kutub yang positif ya. Elektroda yang positif, sehingga nanti proteinnya akan bergerak. Namun tentu saja ukurannya akan menjadi faktor. Kalau dia besar, dia akan nyangkut di atas, ya kan? Kalau dia kecil, dia akan cepat bergerak ke bawah. Oke? Nah, sekarang apa kaitannya ini dengan mendeteksi adakah enzim yang kamu inginkan atau tidak? Tentu saja tinggal dimasukkan enzimnya ke dalam atau ekstrak kasarnya ya. Biasanya orang dari crude extract saja sudah menggunakan teknik ini. Ya. Dari crude extract, apakah dari ekstraseluler misalnya yang di sini, lalu dari sininya intraseluler, dari sininya, kemudian masukkan lagi mungkin ekstraseluler tambah suatu zat yang kira-kira dapat dapat mempengaruhi ya ekspresi dari enzim tersebut. Lalu ini di-run istilahnya ya. Dijalankan. Di-run itu disetrum ya, di-apply, diterapkan, diberikan suatu arus listrik ya. Beda potensial, nanti arus akan mengalir. Proteinnya akan berlomba-lomba bergerak ke kutub positif karena dia ada SDS-nya. SDS yang sudah membuka strukturnya menjadi struktur primer dan juga bermuatan negatif, lalu dia akan bergerak ke positif. Nah, jangan lupa kamu harus tambahkan apa di sini? Marker. Ya. M. Marker sebagai sesuai dengan namanya penanda, acuan ukuran. Nah, biasanya kalau kita bekerja dengan enzim, kita sudah kebayang ukuran enzimnya itu berapa. Misalkan tadi kamu mulai dari plasmid ya, lalu plasmidnya ini diinsersi gen yang akan mengekspresikan enzim yang ingin dipelajari. Ya, ini kira-kira kalau si gen ini dikonvert menjadi asam amino ya, urutan asam amino sekian banyak, beratnya kira-kira jadi berapa? Misalkan katakan 25 kilodalton kurang lebih ya. Kecil banget ya. Ini termasuk kecil kalau 25 kilodalton. Lebih besar lah ya. Misalnya sekitar 60. Ya. Oke, enzim saya harusnya 60 kilodalton. Nah, kamu lihat markernya misalnya
Sekali lagi ini misal saja, marker biasanya ukurannya sampai 300-an ya, sampai ke atas itu 300-an, tapi misalkan lah segini. 150-25 kilodalton. Sekarang saya gambarkan. Yang ini biasanya kalau crude extract, ini kan campuran isinya ya, maka kamu akan peroleh banyak pita ya. Ini istilahnya pita. Pita. Atau kalau di paper namanya band ya. Warnanya kebiruan akibat adanya penambahan zat warna yaitu komasi. Ya istilahnya di staining, diberikan pewarnaan. Yang umum komasi ya. Selain itu ada juga yang melakukan namanya silver staining. Kalau silver staining warnanya agak-agak coklat ya, kecoklatan. Kemudian tinggal dibandingkan. Misalnya kamu punya banyak pita. Untuk bagian ini pitanya di sini. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini pitanya di sini tebal misalnya ya. Di sini ada juga. Di sini banyak. Gitu ya. Ini juga di sini. Di sininya tebal. Misalnya. Dari sini kamu cek mana yang kira-kira mengandung enzim yang kamu ingin ekspresikan. Kuncinya adalah kamu mencari ukuran 60. Di intraseluler sepertinya tidak ada. Ataupun kalau ada mungkin dia sangat sedikit sehingga tidak terlihat di gel ini. Kemudian di ekstraseluler gimana? Kemungkinan ada. Ya somewhere di sinilah ya, kayaknya ada. Di sini juga mungkin ada. Ya, bisa jadi dia ada di sini. Tapi di intra dia tidak ada. Melalui ini kamu bisa menarik kesimpulan, oh, saya akan lanjutkan bekerja di ekstraseluler. Oke, katakan dalam sistem yang sedang dikerjakan ini, kamu tidak menemukan aktivitas. Di ekstra tidak ada aktivitas, di intra pun tidak ada aktivitas. Tapi dari SDS page, kita tahu bahwa ada suatu protein di sini yang ukurannya sekitar 60 kilodalton. Dan biasanya kalau kamu lakukan induksi ya, ini kan kita bekerja dengan suatu sistem rekombinan ya. Biasanya itu terjadi namanya overexpress. Biasanya meskipun banyak lagi jenis protein lain yang tidak diinginkan dalam hal ini, tapi biasanya kalau berhasil ekspresinya namanya akan terjadi overexpress. Ditandai dengan pita yang tebal ya, jadi warnanya biru tebal. Kalau yang lain segaris-segaris, dia mungkin hampir seperti kumpulan garis yang tebal. Itu namanya overexpress, ya. Nah, dari sini kamu bisa menduga, oh mungkin protein saya itu ada. Tinggal sekarang dipertimbangkan faktor yang tadi yang saya jelaskan di segmen sebelumnya. Mungkin ada faktor intrinsiknya yang kena atau ada faktor ekstrinsiknya yang belum optimum sehingga aktivitasnya belum dapat diamati dengan baik. Oke, pada segmen sebelumnya itu adalah pertanyaan yang pertama. Aktivitas tidak ada. Aktivitas tidak ada, itu ya. Pertanyaan pertamanya adalah enzimnya ada atau tidak? Atau ada indikasi enggak enzimnya itu ada atau tidak? Kalau dari SDS page kamu menemukan overexpress pada ukuran tertentu yang bersesuaian dengan ukuran enzim yang kamu inginkan, maka kamu bisa bilang, oh enzim saya kayaknya ada. Ya, sepertinya ada kalau dari hasil SDS page. Nah, kalau kamu sudah lewat di tahap ini, maka inilah pertanyaan berikutnya. Oh, hilang. 2 ya. Oke, enzimnya ada. Aktivitas tidak ada. Tidak ada. Enzimnya adanya ini kemungkinan ya. Enzimnya mungkin ada. Lalu apa lagi yang bisa dijadikan permasalahan? Misalnya yang tadi ya, ada faktor ekstrinsik dan intrinsik yang belum sesuai agar aktivitasnya dapat disaksikan gitu ya, dapat diamati aktivitasnya itu dengan nilai yang baik. Bisa itu juga. Nah, yang terakhir, kemungkinan yang lain, dan ini sangat sering terjadi ya, aktivitas itu tidak ada atau hampir tidak ada
Karena konsentrasi enzim itu sangat kecil dalam sistem yang kamu miliki. Sangat kecil. Enzimnya itu ada, tapi sangat sedikit, sehingga seolah-olah tidak ada aktivitasnya. Ya, apalagi kamu bekerja dengan crude ekstrak. Kemarin kita cerita tentang ekstraseluler ya, maksud saya di segmen sebelumnya ya. Di segmen sebelumnya kita cerita, saya punya media pertumbuhan, dalamnya ada bakteri, lalu ini saya sentrifuga ya kan, sentrifugasi, dapatlah medianya misalnya banyak ya, 1 liter misalnya. Saya punya 1 liter media. Ya kamu bayangkan enzimnya sangat sedikit dalam 1 liter media itu ya kan. Terus dari sini kamu cuplik volume berapa, misalnya 100 mikro. Lalu kamu cek aktivitasnya. Tidak ada ya. Nah, yang sangat sering terjadi, yang patut kamu curigai ya sebelum kamu bersedih bahwa enzim kamu tidak ada, ini tadi. Bisa jadi enzimnya itu konsentrasinya sangat kecil. Cek dulu SDS page-nya. SDS page-nya misalnya ada tapi tipis ya. Maka ini adalah kemungkinan yang cukup besar yang terjadi pada sistem yang kamu miliki. Mungkin enzimnya ini konsentrasinya sangat-sangat kecil. Oleh sebab itu, nah ini transisi kepada materi berikutnya ya, transisi ke materi sebelum pemurnian yang tujuannya mendapatkan enzim dengan kemurnian yang sangat tinggi. Kadang-kadang dilakukan dulu yang namanya adalah pemekatan. Ya. Pemekatan enzim atau pemurnian parsial. Ini kita akan bahas di segmen berikutnya.